Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Miber kenges kadya contro ngupati sejati ning urip, walaupun kita sudah tahu petunjuknya namun tetap mesti dilaksanakan. Nah, mengapa perjalanan kita sebagai kaum spiritual kadang terkesan seperti wisata ya, plesir-plesir lah. Begitupun kalau disamakan berangkat haji ya bisa saja saya mengatakan wisata, atau ke Yerusalem saya juga bisa mengatakan wisata. Namun sesungguhnya semua itu adalah perjalanan napak tilas dan menyamakan perjalanan tempo dulu ketika kita masih hidup di zaman lampau, atau kita yang meyakini itu mimbal lahir ya, atau reinkarnasi. Reinkarnasi itu kan adalah kehidupan di masa lampau yang mesti terlalui lagi dengan janji-janji yang belum tertepati, sehingga saya juga melakoni umpamanya ke Alas Purwo, umpamanya juga kemarin saya dari Lombok, dan juga dari Bali. Ini kan kaitannya dengan perjanjian lama yang mesti diulang kembali bagi kaum yang meyakini demikian. Bagi yang tidak, ya hidup itu adalah fitrah. Umpamanya ya monggo saja, namun kenapa setiap manusia wataknya berbeda-beda, menurut saya itu adalah ciri daripada bahwa setiap hidup itu ada yang jangkungi, ada yang nyinungi. Leluhur yang dulu, kalau saya mengatakan itu ada sukma suci, sukma sejati, sukma diluwih, ada yang jangkungi, ada yang nyinungi lah. Saya tidak akan merana ke sana, sering saya sampaikan bahwa setiap manusia tentu ada sukma sejati, sukma suci, dan sukma diluwih, dan yang jangkungi, dan yang nyinungi, dan lagi pula ada sedulur papat kelima pancer. Saya akan menguraikan sedikit bahwa kemarin saya dari Sembalun ya. Sembalun itu saka tembunge katanya itu menurut para masyarakat setempat itu adalah sembah ulun. Sembah ulun itu adalah sembah kita kepada yang maha kuasa ya di tempat itu, menurut yang yakin di tempat itu. Kalau yang tidak ya tidak. Ada lagi yang meyakini di Gunung Serandil, monggo-monggo saja. Namun menurut saya tempat itu adalah tinggalan tempat, namun sembah yang sejati itu ada di dalam hati nurani, dan hanya diri kita yang tahu. Namun secara syariat lahir yang namanya tempat itu ya perlu kita kaitkan dengan urusan lahir. Urusan lahir napak tilas yang tempo dulu belum terpenuhi, mungkin sekarang bisa terpenuhi dalam kehidupan sekarang yang yakin dengan inkarnasi. Saya akan menguraikan bahwa perjalanan di Sembalun yang dikenal dengan masyarakat adat Sembalun, atau di situ lebih tepatnya leluhurnya yang dipundi adalah Wali Agung Segara Muncar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di desa Sembalun sana ada pepunden atau keluhuran yang diyakini oleh masyarakat merupakan walinya para wali, yaitu Wali Agung Segara Muncar. Lah, untuk apa saya ke sana? Ya tentunya mensinergikan antara urusan lahir dan urusan batin, dan persaksian kami dalam hidup di muka bumi ini terhadap langkah-langkah keluhuran Nusantara. Sekali lagi, persaksian raga saya terhadap keluhuran Nusantara. Lah, saya akan menguraikan sedikit bahwa tentunya kalau bukti daripada kita terkait atau terhubung dengan tempat yang kita injakan, biasanya ada sebuah mimpi setidaknya, atau ada sebuah petunjuk yang melalui gondorupa, cahya, dan suara. Ganda itu adalah ambu, cahya itu adalah cahaya, suara itu adalah bisikan. Ganda rupa, ya rupa itu biasanya dalam keheningan ditemui oleh keluhuran yang hendak memberikan petunjuk. Lah, saya kemarin sempat ziarah, sempat semedi di Sembalun itu
saya ditemui oleh Wali Agung Segara Muncar. Nama lainnya sayang saya lupa ya karena tidak tertulis. Lah, namun petuah daripada Wali Agung Segara Muncar ini, sekali lagi Wali Agung Segara Muncar ini ada saran untuk kita semua bahwa ritual ngayu-ayu atau ritual tolak balak itu bisa sampai pada titiknya yang sesungguhnya. Ritual ini bisa rahayu, ngayu-ayu menurut saya kan kerahayuan atau keselamatan dalam kita hidup di muka bumi ini ya. Lalu dengan cara menolak balak lah. Tolak balak ini tidak ada resep yang paling ampuh. Sekali lagi untuk menolak balak. Sekali lagi tidak ada resep yang paling ampuh untuk menolak balak pada musibah atau kesialan pada diri kita kecuali ritual sasak ampura. Jadi ritual yang paling ampuh untuk tolak balak, ya menolak kesialan diri kita, ya menolak kesialan keluarga kita, menolak kesialan bangsa dan tanah air kita, itu adalah ritual sasak apura atau cacak apura. Lah, apa itu ritual cacak apura atau sasak apura? Saya dalam rekam rasa saya adalah meminta ampun kepada diri kita. Sekali lagi, meminta ampun kepada diri kita, kepada Tuhan kita, dan memintakan ampun atas keliruan dari sanak saudara kita, dari keluhuran kita, lalu kepada binatang juga. Artinya di bumi ini itu adalah ada 3 simbiosis kehidupan ya, manusia, binatang, dan tumbuhan. Memintakan ampun tumbuhan, memintakan ampun binatang, memintakan ampun seluruh keluhuran kita termasuk sanak hande tolan. Nah, walaupun sehari cuma sekali, sekali lagi, walaupun sehari cuma sekali, selalu meminta ampun atas diri kita, atas keluarga kita, atas keluhuran kita, sanak, saudara, hande tolan, seluruh makhluk di muka bumi ini termasuk tumbuhan dan binatang. Lah, menjadi mata rantai ini, ibaratnya kalau mata rantai itu kan umpamanya ular memakan kodok umpamanya dan sebagainya. Ini merupakan mata rantai kehidupan di mana di situ adalah seluruh makhluk di muka bumi ini sesungguhnya kedunungan atau ketetepan atau ketempatan dosa yang nyaris terlupakan oleh kita, bahkan kita meyakini bahwasanya kita adalah sudah besar amalnya, sudah banyak amalnya, dan lupa meminta ampun kepada diri kita. Sekali lagi, meminta ampun kepada diri kita, meminta ampun diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, alam seluruh sekalian alamnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa seluruh sekalian alamnya, yang saya maksud, memintakan ampun keluhuran kita, kekeliruannya atau dosa-dosanya di masa lampau, dan lalu memintakan ampun atas tumbuhan dan binatang. Inilah ritual sasak apura atau cacak apura. Jadi intinya yang Wali Agung atau keluhuran Wali Agung Segara Muncar memberikan rujukan atau memberikan petua atau memberikan petunjuk kepada saya bahwasanya yang paling ampuh untuk menolak balak, sekali lagi, yang paling ampuh untuk menolak balak bahwasanya pada diri kita, kita minta ampun ya. Artinya sehari semalam tentu kita ada kekeliruan, ada dosa-dosa, dan setiap bangun tidur kalau bisa diupayakan itu kita selalu minta ampun kepada diri kita, kepada Tuhan kita, seluruh sekalian alam termasuk juga keluhuran kita dimintakan ampun, dan lalu zat-zat hidup lain seperti binatang dan tumbuhan pun dimintakan ampun. Lah, itulah cara yang paling ampuh menurut yang atau keluhuran Wali Agung Segara Muncar untuk bisa mendapatkan kasampurnaning urip. Sekali lagi, untuk bisa mendapatkan kasampurnaning urip, otomatis kecukupan ya, berkecukupan. Inilah orang yang sempurna, ini orang yang berkecukupan, bukan orang yang kaya, yang merasa berkecukupan dan betul-betul kecukupan lahir batinnya. Dan lalu kita
bisa sampai ke kasampurnan pada zaman akhirnya di penghujung kehidupan kita bisa sampai kepada kasampurnan. Kalau menurut agama Buddha mungkin tidak tumimba lahir kembali atau tidak menitis kembali. Jadi intinya petuah dari keluhuran di Sembalun Pulau Lombok sana adalah tacak apura atau sasak apura, di mana kita setiap sehari semalam mesti memintakan ampun diri kita, memintakan ampun keluhuran kita, memintakan ampun tumbuhan seluruhnya dan binatang. Saya rasa demikian. Terima kasih.